Halo remaja cerdas dimanapun kalian berada. Seneng banget rasanya kita bisa balik lagi nemenin kalian di Smart Teen Talk. Ruang buat kita tumbuh bareng, belajar bareng, dan pastinya jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Seperti biasa, bareng gue di sini. Dan ada aku juga pastinya, Kak. Apa kabar nih remaja cerdas hari ini? Semoga semangatnya tetap menyala kayak logo kita ya. Lampu yang selalu terang benderang. Amin. Nah, Li, hari ini kita bakal bahas topik yang menurut gue ini musuh bebuyutan hampir semua remaja. Bahkan bukan cuma remaja sih, gue yang udah kuliah aja kadang masih ngerasain. Topiknya adalah tentang mengatasi rasa kurang percaya diri atau bahasa gaulnya insecurity. Wah, ini topik daging banget sih, Kak. Insecurity atau rasa nggak pede itu emang kayak hantu ya. Datangnya nggak diundang, pulangnya susah banget diusir. Benar banget. Jujur ya, Li, gue sering banget dapet DM atau curhatan temen. Mereka tuh sebenarnya pintar, punya potensi, tapi mereka nggak berani speak up atau nggak berani ambil peluang cuma gara-gara satu kalimat di kepala mereka. Ah, gue nggak cukup bagus. Nah, Li, sebagai orang yang suka banget baca buku psikologi, sebenarnya dari mana sih akar rasa nggak pede ini? Kenapa kita bisa ngerasa kecil? Oke, pertanyaan menarik buat pembuka, Kak. Jadi gini, kalau kita bedah, rasa nggak percaya diri itu seringkali muncul karena bias kognitif. Ada satu istilah psikologi menarik dari Thomas Gilovich, seorang psikolog dari Cornell University. Dia mengenalkan istilah yang namanya the spotlight effect. Spotlight effect, efek lampu sorot gitu. Maksudnya gimana tuh? Iya, persis. Jadi di dalam buku Gilovich, dia menjelaskan bahwa kita cenderung percaya kalau kita lagi diperhatikan orang lain jauh lebih intens daripada kenyataannya. Kita ngerasa kayak ada lampu sorot panggung yang ngarah ke kita terus-menerus. Misalnya nih, Kak, kalau kakak pakai baju yang salah kostum dikit aja ke kampus, rasanya satu kampus ngeliatin dan ngetawain kakak. Padahal, orang lain sibuk sama urusan mereka sendiri. Wah, relate parah. Gue pernah tuh jerawatan satu di hidung, rasanya nggak mau keluar rumah karena yakin semua orang bakal fokus ke hidung gue. Padahal teman gue pas ketemu bahkan nggak sadar kalau gue lagi jerawatan. Nah itu dia. The spotlight effect bikin kita overthinking. Kita jadi takut salah, takut dinilai jelek. Padahal realitanya orang nggak sebegitu pedulinya. Selain itu ada juga konsep dari Albert Bandura, seorang psikolog legendaris. Dia bicara soal self-efficacy atau keyakinan seseorang pada kemampuannya sendiri untuk menyelesaikan tugas. Orang yang nggak pede, biasanya self-efficacy-nya rendah. Mereka nggak yakin mereka mampu. Oke, jadi kuncinya ada di keyakinan akan kemampuan diri ya. Terus Li, gimana caranya kita mulai ngebangun itu? Karena kan ngomong yakin dong, itu gampang tapi praktiknya susah. Ada nggak sih pantangan dari ahli soal langkah awalnya? Ada banget, Kak. Kita bisa ambil pelajaran dari Nathaniel Branden. Dia nulis buku yang bisa dibilang kitab sucinya harga diri. Judulnya The Six Pillars of Self-Esteem. Salah satu pilar yang paling relevan buat langkah awal adalah the practice of self-acceptance atau praktik penerimaan diri. Penerimaan diri, maksudnya kita pasrah aja gitu sama kekurangan kita. Ya udahlah gue ngembego gitu. Big no, Kak, bukan pasrah. Penerimaan diri menurut Brandon itu artinya kita menolak untuk bermusuhan sama diri sendiri. Kita mengakui fakta tanpa penyangkalan. Contohnya gini, Kak. Kalau kakak gugup pas mau presentasi, orang yang nggak punya self-acceptance bakal ngomong dalam hati, "Duh, bego banget sih lo, masuk gini doang gemeteran, pengecut lo." Itu namanya menolak realita. Oh, jadi malah ngehakimi diri sendiri ya? Betul, sedangkan self-acceptance itu suaranya kayak gini. Oke, gue sekarang lagi gemeteran, gue lagi takut, dan itu wajar. Gue terima perasaan ini. Saat kita berhenti perang sama perasaan kita sendiri, energinya malah balik, Kak. Kita jadi lebih tenang buat nyari solusi. Jadi langkah pertamanya, validasi perasaanmu. Jangan dimusuhin. Keren. Jadi alih-alih denial, kita justru harus embrace ya. Oke, gue takut, so what? Tapi Li, zaman sekarang tantangannya nambah nih, social media. Kita buka IG atau TikTok, isinya orang-orang flexing pencapaian, body goal atau liburan mewah. Itu kan racun banget buat rasa percaya diri. Gimana pandangan psikologi soal ini? Ini valid banget. Di psikologi sosial ada teori dari Leon Festinger namanya social comparison theory. Festinger bilang manusia itu punya dorongan alami buat ngevaluasi diri dengan cara ngebandingin diri sama orang lain. Dulu kita cuma ngebandingin sama tetangga atau teman sekelas. Sekarang kita bandingin diri sama influencer seluruh dunia yang hidupnya udah difilter. Itu dia masalahnya. Kita bandingin behind the scene kehidupan kita yang berantakan sama highlight reel atau cuplikan terbaik hidup orang lain. Jelas kalah lah kita. Tepat banget analoginya, Kak. Di sini kita perlu belajar dari Brené Brown. Kakak pernah baca bukunya yang The Gifts of Imperfection? Pernah dengar sih yang soal kerentanan atau vulnerability itu kan?
Coba jelasin lebih dalam, Li. Gimana korelasinya sama insecurity gara-gara sosmed ini? Jadi, Brené Brown bilang, perfeksionisme itu bukan usaha buat jadi lebih baik. Perfeksionisme itu tameng seberat 20 ton yang kita bawa kemana-mana, karena kita pikir itu bakal ngelindungin kita dari rasa sakit, padahal itu justru ngehalangin kita buat terlihat apa adanya. Di sosmed, kita lihat kesempurnaan. Solusinya menurut Brown adalah authenticity atau keaslian. Kita harus sadar bahwa saya tidak sempurna, dan itu tidak apa-apa. Saya tetap layak dicintai dan dihargai. Worthy of love and belonging. Worthy. Kata itu dalam banget. Jadi meskipun followers gue dikit, atau gue belum punya prestasi sekeren si A, gue tetap worthy ya. Pasti Kak, nilai diri kakak nggak ditentuin sama angka di layar HP. Kalau kita mau aplikasiin ini dalam kehidupan nyata, saran aku buat remaja cerdas, lakukan social media detox atau curating. Unfollow akun-akun yang bikin kalian ngerasa insecure atau ngerasa kurang. Follow akun yang bikin kalian ngerasa teredukasi atau terhibur tanpa rasa bersalah. Itu bentuk self-care juga loh. Setuju banget. Gue juga baru-baru ini mute beberapa akun yang isinya pamer melulu dan rasanya lebih damai. Nah Li, kita udah bahas soal mindset dan penerimaan diri. Sekarang gue mau ajak remaja cerdas buat masuk ke ranah yang lebih actionable. Kadang kan kita butuh trik cepet nih. Misalnya, gue 5 menit lagi mau sidang skripsi atau mau wawancara organisasi. Dan gue down banget. Ada nggak teknik psikologi praktis buat ngangkat PD dalam waktu singkat? Ada dong Kak, kita bisa pinjam ilmunya Amy Cuddy, seorang psikolog sosial dari Harvard. Dia nulis buku judulnya Presence. Di situ dia ngenalin konsep power posing. Power posing? Pose kayak superhero gitu? Iya, beneran kayak Wonder Woman atau Superman. Jadi, Amy Cuddy melakukan penelitian, kalau kita berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu, tangan dipinggang, dan dagu diangkat, selama 2 menit aja, itu bisa mengubah kimiawi otak kita. Hormon testosteron dominasi atau PD naik, dan hormon kortisol stres turun. Wah, serius Li? Cuma dengan berdiri kayak gitu 2 menit bisa ngaruh ke otak? Serius Kak, ini konsepnya body-mind connection. Biasanya kita mikir kalau kita pede, badan kita bakal tegap. Tapi ternyata berlaku sebaliknya. Kalau kita tegapin badan, otak kita bakal mikir, oh si Lili lagi tegap nih, berarti dia lagi pede. Dan akhirnya perasaan pede itu beneran muncul. Fake it until you become it. Fake it until you become it. Ini menarik. Bukan cuma pura-pura sampai berhasil, tapi pura-pura sampai itu jadi karakter kita ya. Oke remaja cerdas, besok kalau mau presentasi di depan kelas, coba deh ke toilet dulu, terus gaya ala Superman 2 menit. Jangan peduliin kalau ada yang ngeliatin aneh, yang penting mindsetnya dapat. Bener banget Kak. Selain pose, ada juga teknik pernapasan sederhana. Orang yang nggak pede cenderung napasnya pendek dan cepat. Coba di breathing. Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 4 detik. Itu ngasih sinyal ke sistem saraf parasimpatik buat rileks. Maksudnya percaya diri karena emang kita jago, bukan cuma sugesti. Betul, dan jago itu butuh proses. James Clear di buku Atomic Habits ngasih formula keren banget. Jangan fokus ke tujuan besar kayak gue harus jadi juara kelas, tapi fokus ke small wins atau kemenangan-kemenangan kecil. Percaya diri itu kayak tabungan. Setiap kali kakak berhasil nyelesain tugas kecil, kakak nambahin koin kecelengan percaya diri itu. Bisa kasih contoh konkretnya nggak, Li? Misal buat mahasiswa baru yang takut aktif di organisasi. Boleh banget. Skenarionya gini, ada maba namanya Budi. Dia mau aktif tapi takut ngomong di forum rapat. Kalau dia pakai prinsip Atomic Habits dan Growth Mindset, dia nggak perlu langsung jadi pimpinan sidang. Target dia minggu pertama, gue cuma mau datang rapat tepat waktu dan duduk di barisan depan. Itu aja. Oh, sesimpel itu? Iya, pas dia berhasil duduk depan, dia pulang dan batin. Yes, gue berhasil ngelakuin target gue. Minggu kedua, targetnya naik. Gue mau ngangguk dan senyum pas ada yang ngasih ide. Minggu ketiga, gue mau nanya 1 pertanyaan pendek. Lama-lama, koin percaya dirinya numpuk. Tanpa sadar, 6 bulan kemudian dia udah berani argumen. Itu namanya progressive desensitization dalam terapi perilaku. Progressive desensitization. Jadi kita bikin diri kita kebal sama rasa takut itu pelan-pelan ya. Jangan langsung loncat ke kolam yang dalam kalau belum bisa berenang. Tepat sekali, Kak. Karena kalau langsung loncat dan gagal, traumanya malah bikin makin gak pede. Jadi, rayakan proses kecil. Jangan remehkan progres 1% setiap hari. Wah, insightful banget. Li, ada satu hal lagi yang sering bikin pede hancur lebur.
bullying atau komentar negatif orang lain. Mau kita udah bangun self-acceptance, udah power posing, tiba-tiba ada temen yang nyeletuk. Ih, kok gaya lo norak sih? Atau, so asik lo. Langsung drop. Gimana cara kita membentengi diri dari serangan eksternal kayak gini? Ini tantangan berat, Kak. Menghadapi komentar toksik. Di sini kita bisa belajar dari filosofi stoikisme, atau kalau mau referensi buku modern, ada The Subtle Art of Not Giving a Fuck karya Mark Manson. Intinya adalah tentang dikotomi kendali. Mana yang bisa kita kontrol dan mana yang enggak gitu ya? Iya, mulut orang lain, jari netizen, itu di luar kendali kita, Kak. Kita nggak bisa maksa semua orang suka sama kita. Bahkan es krim yang enak aja nggak semua orang suka, apalagi kita manusia biasa. Mark Manson bilang, kita punya stok kepedulian yang terbatas. Jangan boros ngasih kepedulian ke omongan orang yang nggak penting buat masa depan kita. Tapi sakit loh didengarnya. Gimana biar nggak baper? Eleanor Roosevelt pernah bilang, "No one can make you feel inferior without your consent." Nggak ada yang bisa bikin kamu merasa rendah diri tanpa izinmu. Saat ada yang ngatain norak lo, itu sebenarnya cuma suara. Itu jadi luka kalau kakak mengizinkan kata itu masuk ke hati dan kakak setujui. Caranya gimana? Kita harus punya internal validation. Validasi internal, jadi kita yang nilai diri kita sendiri. Betul. Kalau kakak tahu kakak udah berusaha dandan rapi dan sopan, terus ada yang bilang norak, kakak bisa bilang dalam hati. Itu kan selera dia. Menurut gue udah oke. Dan niat gue baik. Selesai. Nggak perlu debat, nggak perlu dimasukin hati. Anggap aja itu suara bising latar belakang, kayak suara klakson di jalan. Wah, analoginya mantep. Suara klakson di jalan. Berisik sih, tapi nggak bikin kita muter balik kan? Kita tetap jalan ke tujuan kita. Betul banget, Kak. Dan satu lagi, biasanya orang yang suka ngebully atau julid itu, mereka sendiri punya masalah insecurity yang parah. Mereka ngerendahin orang lain biar mereka ngerasa tinggi. Kalau kita sadar itu, kita malah jadi kasihan sama mereka, bukan marah. Jadi empati ya. Kita malah lihat mereka sebagai orang yang butuh pertolongan sebenarnya. Oke, Li. Kita udah bahas banyak banget konsep nih. Dari spotlight effect, self-acceptance Nathaniel Branden, power posingnya Amy Cuddy, sampai growth mindset-nya Carol Dweck. Sekarang gue mau tantang lo buat satu studi kasus yang kompleks. Siap, Kak. Tantangan diterima. Bayangin, ada seorang mahasiswi semester awal, namanya Sari. Sari ini dari daerah, merantau ke kota besar. Dia pintar di kampungnya, tapi pas masuk kampus di kota besar, dia kaget. Teman-temannya bahasa Inggrisnya cas-cis-cus, barangnya branded, diskusi kelasnya tingkat tinggi. Sari jadi diam 1000 bahasa, duduk di pojok, nilainya mulai turun karena takut nanya dosen. Sari stres, cemas, dan pengen pulang kampung aja. Kalau lu jadi sahabatnya Sari, atau mentornya, langkah step by step apa yang lo saranin pakai semua ilmu tadi? Wah, ini kasus klasik culture shock campur inferiority complex. Kasian Sari. Tapi ini bisa diatasi. Oke, mari kita bedah solusinya buat Sari. Langkah 1, self-compassion, welas asih pada diri sendiri. Aku bakal bilang ke Sari, Sar, wajar banget kamu kaget. Siapapun di posisi kamu pasti ngerasa gitu. Kamu nggak aneh, kamu nggak lemah, kamu lagi beradaptasi. Ini biar dia nggak nyalahin dirinya sendiri dulu. Kita pakai konsep Christine Neff soal self-compassion. Oke, nenangin emosinya dulu ya. Terus? Langkah 2, reframing atau bingkai ulang, pakai growth mindset. Aku bakal ajak dia lihat fakta. Sar, teman-temanmu jago bahasa Inggris mungkin karena mereka les dari kecil. Kamu baru mulai sekarang. Bukan berarti kamu nggak bisa, cuma belum bisa. The power of not yet. Kamu punya kelebihan lain. Ketekunan kamu sampai bisa tembus kampus ini dari daerah, itu bukti kamu tangguh. Kita cari bukti self-efficacy dia di masa lalu. Mengingatkan dia kalau dia itu pejuang ya sebenarnya. Lanjut. Langkah 3, action plan pakai Atomic Habits. Jangan suruh Sari langsung debat bahasa Inggris. Sarankan dia, Sar, coba targetin 1 hari hafal 5 kosakata baru aja. Atau coba beraniin senyum ke 1 orang temen sebelah duduk tiap pagi. Mulai bangun koneksi. Karena biasanya rasa takut itu berkurang kalau kita punya temen cerita. Benar, dukungan sosial itu penting banget buat ngeredain stres. Langkah 4, stop comparison. Bilang ke Sari, Sar, jangan bandingin bab 1 kamu sama bab 10 mereka. Fokus ke lari di lintasan sendiri. Dan terakhir, langkah 5, fisiologi. Ajak Sari olahraga atau lakuin hobi yang dia kuasai. Misalnya dia jago masak.
Ajak dia masak. Biar dia ngerasain lagi sensasi gue jago melakukan sesuatu. Itu bakal nular ke rasa pede akademisnya pelan-pelan. Gila, lengkap banget, Li. Dari hati, emosi, pikiran, kognitif, sampai tindakan, behavioral. Kalau Sari dengar ini dan ngelakuin, gue yakin dalam 1 semester dia bakal jadi bintang kelas. Pasti bisa, Kak. Kuncinya konsistensi dan kesabaran sama diri sendiri. Menjadi percaya diri itu maraton, bukan lari sprint. Setuju. Nah, Li, sebelum kita masuk ke segmen penutup, gue pengen bahas sedikit soal depresi dan anxiety yang mungkin muncul kalau rasa tidak percaya diri ini dipendem terlalu lama. Kapan sih remaja cerdas harus sadar kalau, oke, ini bukan cuma nggak pede biasa, gue butuh bantuan profesional. Ini poin krusial, Kak. Remaja cerdas harus peka. Kalau rasa tidak berharga itu sudah mengganggu fungsi hidup sehari-hari, misalnya jadi nggak mau makan, nggak bisa tidur, atau sebaliknya tidur terus, nggak mau mandi, mengurung diri di kamar berhari-hari, nilai anjlok drastis, dan ada pikiran-pikiran untuk menyakiti diri sendiri, itu sudah lampu merah, Kak. Itu bukan lagi soal motivasi kurang ya. Bukan, Kak. Itu ranah klinis. Jangan diagnosa diri sendiri lewat Google atau TikTok. Segera cari pertolongan ke psikolog atau konselor kampus. Minta tolong itu bukan tanda kelemahan, justru itu tanda keberanian dan kecerdasan. Itu bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Terima kasih sudah ngingetin itu, Li. Karena kadang batas antara sedih biasa sama depresi itu tipis buat orang awam. Jadi jangan ragu ke profesional ya, remaja cerdas. Oke, Li, kita udah ngobrol panjang lebar. Kalau lo bisa rangkum satu pesan pamungkas, quote of the day atau intisari dari diskusi kita buat remaja cerdas yang lagi dengerin sambil ngerasa ragu sama dirinya sendiri, apa pesan lo? Pesan aku simple, Kak. Mengutip kata-kata Eleanor Roosevelt lagi, you must do the thing you think you cannot do. Rasa percaya diri itu bukan syarat untuk melakukan sesuatu. Rasa percaya diri adalah hadiah yang kamu dapatkan setelah kamu memberanikan diri melakukan hal yang kamu takuti. Jadi, lakukan saja meski takut. Do it scared. Nanti pedenya nyusul. Do it scared. Lakukan meski takut. Merinding gue dengarnya. Keren banget, Li. Terima kasih banyak atas sharing ilmunya hari ini. Sama-sama, Kak Gali. Senang bisa berbagi sama remaja cerdas. Oke, remaja cerdas, itu tadi obrolan daging kita di Smartin Talk, edisi mengatasi rasa kurang percaya diri. Ingat, kalian itu ibarat lampu yang mungkin sekarang lagi redup, tapi tombol nyalanya ada di tangan kalian sendiri. Jangan biarkan omongan korang atau ketakutan di kepala mematikan cahaya kalian. Betul banget. Terus belajar, terus bertumbuh, dan jadilah remaja yang tangguh dan bertanggung jawab. Gue Galih pamit undur diri. Dan aku Lili pamit. Sampai jumpa di Smartin Talk selanjutnya. Salam remaja cerdas.